Jadi tuh ada sebagian orang menggunakan hadis ini untuk mereka berpendapat bahwa ada nabi dari kaum perempuan gitu yang diangkat menjadi nabi yaitu Asia dan Maryam. Karena hadis ini ya. Jadi karena mereka berpendapat bahwa nih ada nih kan ada banyak kaum laki-laki yang sempurna itu kan para nabi ya. Ada banyak kaum laki-laki yang sempurna sedangkan yang sempurna di kaum perempuan hanyalah Maryam putri Imron dan Asia istri Firaun. Jadi ada sebagian orang yang berpendapat bahwa ada nabi dari golongan perempuan yaitu Maryam binti Imron dan Asia apa istri Firaun. Padahal bukan itu. Jadi bukan itu maksud dari hadis ini, gitu ya. Jadi jumhur ulama itu mengatakan bahwa eh, mereka keduanya bukan nabi. Jadi Asia itu dan Maryam itu bukan nabi, ya. Tetapi dua orang perempuan yang membuktikan keimanannya dan mereka bukan wali-wali Allah, gitu ya. Jadi kata al-kamal di sini bukan ada kata al-kamal di hadis itu bukan untuk menunjukkan mereka sebagai seorang nabi, tapi yang untuk menunjukkan bahwa kesempurnaan dari keimanan mereka, gitu ya. Jadi mereka karena Bunda Maryam itu dan Bunda Asia itu adalah dua orang wanita yang sempurna dalam hal akhlaknya, perilaku baiknya dan ketakwaannya. Nah, dikatakan bahwa Asia itu keistimewaannya itu leb, dari dibandingkan kaum perempuan yang ada tuh seperti bubur sarit. Nah, atas semua jenis makanan. Ada yang pernah dengar nggak bubur sarit? Bubur sarit. Ada yang pernah makan? Enggak, Umah. Apa itu, Umah? Itu ada semenjak kapan, Umah? Bubur sarit. Jadi tadi juga aku searching di Google nih apa bubur sarit ya, gitu ya. Ternyata bubur sarit itu masya Allah ya. Dia itu makanan yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Karena sudah ada, karena kan nggak mungkin Rasulullah membuat hadis ini kalau belum pernah memakannya kan gitu ya. Jadi sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi bubur sarit itu seperti roti ya, roti yang diremuk-remuk. Kalau zaman dulu kan dari gandum ya, roti yang dari gandum diremuk-remuk, lalu dikasih kuah kuah daging dan ada dagingnya gitu. Dan itu rasanya di situ digambarkan sangat enak banget gitu, sangat enak banget. Nanti kalau yang penasaran mau nyobain boleh. Mungkin ada yang jualan atau ada yang terinspirasi mau jual bubur sarit ya boleh juga sih. Dipersilakan. Kayak gitu. Jadi bubur sarit itu menurut ulama nih ya, menurut para ulama kenapa dipandang sebagai istimewa gitu ya? Karena bubur sarit itu memberikan manfaatnya banyak banget gitu. Juga mengenyangkan juga dan juga ketika dimakan tuh enak banget gitu. Dan juga mudah saat dikonsumsi karena kan bubur yang diremuk-remuk ya, bubur gandum remuk kan terus pakai kuah berarti kan makannya kan gampang ya. Jadi sehat untuk pencernaan gitu. Gitu. Seperti itu. Jadi Rasulullah menggambarkan Bunda Asia itu seperti bu eh, jadi Rasulullah itu membandingkan Bunda Asia itu dibandingkan perempuan lain yang ada itu seperti bubur sarit dengan makanan yang lain. Seperti itu. Iya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa betapa istimewanya Asia binti Muzahim ini gitu. Jadi betapa istimewanya Bunda Asia ini dibandingkan perempuan-perempuan yang lainnya gitu. Ya. Nah, ini hadis ini ada hadis berikutnya yang sering kita dengarkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah engkau mengenal dan meneladani empat perempuan terbaik di seluruh alam. Cukuplah engkau mengenal dan meneladani empat perempuan terbaik di seluruh alam. Siapa? Maryam putri Imron, Khadijah putri Khuwailid, Fatimah putri Muhammad, dan Asia istri dari Fir'aun. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Anas bin Malik. Ya, jadi Asia istri Fir'aun. Jadi yang dikenal yang apa sih, disebutnya Asia istri Fir'aun gitu ya. Kenapa? Enggak Asia binti Muzahim tapi Asia istri Fir'aun karena Fir'aun itu lebih terkenal dibandingkan Muzahim. Ya, jadi makanya dan Fir'aun itu memang dikenal oleh orang semua manusia karena memang sejarah ya menceritakan tentang bagaimana
eh Firaun ya seperti itu. Nah, Ibnu Abbas itu eh pernah berkata, jadi suatu ketika Rasulullah SAW tuh membuat 4 garis di tanah gitu ya, membuat 4 garis di tanah. Lalu beliau bersabda, Rasul bertanya, tahukah kalian apa ini gitu? Jadi buat 4 garis. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih lebih tahu gitu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ini adalah perempuan-perempuan terunggul dari penduduk surga. Masya Allah ya. Yaitu Khadijah putri Khalid, Fatimah putri Muhammad, Maryam putri Imran, dan Asia putri Muzahim, istri Fir'aun. Gitu. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Yala, dan Ibnu Asakir dan Ibnu Abbas. Bahkan di hadis lain juga Rasul mengatakan bahwa pemimpin penduduk surga dari kalangan perempuan adalah Maryam putri Imran, lalu Fatimah, lalu Khadijah, lalu Asia istri Fir'aun. Hadis riwayat Ibnu Asakir dan Ibnu Abbas. Jadi dari sini kita bisa melihat dari ayat Al-Quran tadi dan hadis-hadis Rasulullah SAW, bagaimana Bunda Asia itu menjadi seorang wanita yang terbaik di dunia dan juga terbaik di akhirat. Kenapa? Karena hadisnya Rasulullah SAW itu pertama membandingkan eh, Asia itu dengan perempuan yang ada itu di dunia ya. Lalu beliau juga menyatakan bahwa beliau adalah juga terbaik apa lebih baik daripada penduduk surga seperti itu. Artinya Masya Allah ini eh, wanita yang paling baik terbaik di dunia dan juga wanita yang terbaik paling baik di surga. Makanya kata Rasul cukuplah kita melalui 4 wanita ini ya, Masya Allah. Seperti itu. Ya. Jadi Asia itu adalah ratu ya. Seorang ratu yang duduk di atas singgasana teragung di zamannya. Kenapa? Karena suaminya itu Firaun adalah bukan orang yang paling agung di masanya gitu kan. Ya. Namun ketika iman itu telah masuk ke dalam kalbunya Bunda Asia, maka perubahan besar itu terjadi dalam dirinya ya. Nah, nanti kita akan lihat kisah-kisahnya beliau ya. Gitu. Jadi yang awalnya beliau melihat bahwa singgasana itu suatu hal yang megah, suatu hal yang mewah, ketika keimanan itu masuk ke dalam dirinya Asia, maka dia melihatnya suatu hal yang apa ya maksudnya yang tidak seperti pada biasanya seperti itu. Ya. Lalu jadi Asia yang selama ini menjadi istrinya sahnya Firaun itu ketika keimanan telah masuk dalam dirinya itu mempertanyakan gitu ya, maksudnya merenung mengapa jutaan rakyat itu mau menyerahkan nasibnya di tangan Firaun gitu ya. Ya. Bahkan ketika apa Firaun di surat ada ya di surat An-Nazi'at kalau teman-teman buka surat An-Nazi'at ayat 24 itu yang mengatakan akulah Tuhan kalian yang paling tinggi itu ya. Kan ada tuh di surat An-Nazi'at ya. Ketika Firaun mengatakan akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, itu ketika keimanan sudah sampai di hatinya Bunda Asia ya. Itu Asia tuh dalam hati ya, masih dalam hati dia mengatakan tidak, engkau bukanlah Tuhan, Allah lah yang Tuhan yang menciptakanku gitu ya. Jadi tuh hati Asia tuh berkecamuk gitu ya. Berkecamuk bagaimana bisa dia melewati atau bisa melawan seorang raja yang otoriter ya. Yang di satu sisi raja, satu sisi juga seorang suami itu. Seorang suami seperti itu. Yang terus juga dia juga hatinya tuh Asia tuh bergejolak hebat gitu. Bagaimana caranya nih dia menyembunyikan keimanannya gitu. Dan bagaimana reaksinya dan bagaimana reaksi suaminya jika mengetahui tentang keimanannya itu. Seperti itu. Ya. Nanti kita bisa lihat di akhir kisah ini. Ini saya kasih sinopsis dulu ya. Akhirnya Bunda Asia itu lebih memilih eh, keimanannya kepada Allah dibandingkan singgasananya.
Ya, gitu. Nah, kisahnya Bunda Asia ini sangat erat kaitan dengan kisah siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Nabi Musa. Ya. Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi ini kisahnya Bunda Asia ini sangat erat kaitannya dengan kisah Nabi Musa alaihissalam ya. Gitu. Gitu. Jadi nanti kita, nah di sini kita bisa, jadi kalau teman-teman, ini saya mau gambarin tentang bagaimana kekuasaannya Firaun ya. Jadi Allah tuh mengabadikan, Allah biar tergambar dulu nih bagaimana sosok suaminya Bunda Asia gitu ya. Jadi itu Al-Quran telah mengabadikan peristiwa-peristiwa menakjubkan dalam apa tentang Fir'aun. Ketika Fir'aun tuh berkata, Fir'aun berkata gitu ya. Sesungguh jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara. Ini salah satu ya. Di surat Asyuro, Asyu'ara, Asyu'ara ayat 29 ya. Atau di surat yang tadi saya sampaikan, di surat An-Nazi'at ayat 24 ya. Ketika dia mengatakan, akulah Tuhan yang paling tinggi gitu. Ya, seperti itu. Bahkan eh, ada juga ketika Fir'aun memerintahkan Haman. Haman itu adalah panglimanya ya, panglimanya. Apa? Ketika Fir'aun memerintahkan Haman di surat, ada surat Ghafir itu ya. Surat Ghafir ayat 36-37 tuh, wahai Haman gitu ya, kata Fir'aun. Buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Tetapi aku tetap memandangnya seorang pendusta. Jadi itu dia, ini perkataannya Fir'aun ketika dia menghina Musa, menghina Tuhannya Musa, ya menghina Allah ya. Jadi kan jadi ketika apa kisah itu ketika Nabi Musa itu dakwah kepada Fir'aun tentang adanya Allah, nah Fir'aun tuh ngomong sama Haman itu, coba buatin aku bangunan yang tinggi agar aku bisa sampai ke pintu-pintu langit dan aku ingin melihat Tuhannya Musa gitu. Itu ejekannya Fir'aun ya, seperti itu. Jadi tuh Fir'aun tuh benar-benar memang dia tuh secara takut kekuasaannya tuh eh, diambil ya. Takut kuasanya diambil, digeser oleh Nabi Musa alaihissalam. Gitu. Padahal Nabi Musa nggak pernah terpikir sedikit pun untuk mengambil kekuasaannya Fir'aun. Seperti itu. Itu karena dia apa namanya? Nah, nah tadi saya sampaikan bahwa kisahnya Bunda Asia ini kan berkaitan erat dengan kisahnya Nabi Musa. Momen penting yang terjadi dalam kehidupan Asia dan Nabi Musa itu kapan itu terjadinya? Ketika di Allah mengabadikan di dalam Al-Quran di surat Toha ya ayat 40. Nah ini nih kita mulai mendengarkan kisah tentang Bunda Asia dan Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi di surat Toha ayat 40 itu Allah berfirman, yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah aku tunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar hatinya senang dan tidak bersedih. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian, kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang diucapkan itu. Jadi di sini mulailah apa namanya kisahnya Asia dan Nabi Musa ketika Allah itu memerintahkan kepada ibunya Nabi Musa untuk melarungkan Nabi Musa ke ke Sungai Nil ya, ke Sungai Nil. Ya, ke Sungai Nil. Jadi begitu kan ada kebijakan, kalau teman-teman sama-sama pernah mendengar mungkinnya kisahnya itu. Jadi Firaun itu punya kebijakan. Kebijakannya itu bahwa eh, tahun selang-seling tahun ini semua bayi laki-laki itu dibunuh gitu ya. Tahun besoknya dibiarkan hidup. Tahun berikutnya dibunuh lagi. Tahun berikutnya lagi dibiarkan hidup. Nah, ketika ibunya Musa itu melahirkan Harun, itu memang apa namanya? Harun aman tuh ya, karena Harun lahir
karena Harun lahir ketika tahun itu tidak ada kebijakan untuk membunuh bayi laki-laki, aman. Tapi ketika Nabi Musa lahir, itu adalah tahun di mana ada kebijakan untuk membunuh semua anak laki-laki. Maka apa namanya? eh saat itulah, saat masih Musa masih dalam perut ibunya itu sudah Allah sudah memberikan ilham kepada Nabi Musa, kepada ibunya Nabi Musa. Di surat Qasas itu ya, surat Al-Qasas itu ayat 7, itu Allah mengatakan pada di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa janganlah engkau takut dan bersedih hati karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Akhirnya Allah memerintahkan ibundanya Musa untuk meletakkan Musa ya, yang masih bayi itu ke dalam peti, lalu diselanjutkan ke Sungai Nil. Nah, air Sungai Nil itu lalu membawa peti itu ke hanyut hingga ke tempat pengambilan air dayang-dayangi istri Firaun. Nah, ketika melihatnya, mereka pun memungutnya dan berusaha membuka peti itu. Tapi ada salah seorang dayang yang mengatakan di dalamnya pasti ada harta. Jika kita buka peti itu, maka istri raja itu maksud Asia tidak akan pernah mempercayai kita. Akhirnya mereka tuh membawa peti itu apa adanya kepada Bunda Bunda Asia, dan ternyata ketika dibuka itu ada seorang bayi ya, ada seorang bayi di dalamnya, Masya Allah ya. Lalu Allah menimbulkan rasa cinta, rasa kasih kepada apa dalam hatinya Bunda Asia kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Gitu. Jadi Masya Allah disitulah apa ada rasa bagi Bunda Asia itu ingin mengangkat Musa sebagai anaknya anaknya gitu ya. Nah, kan apa namanya eh itu kan setelah itu kan singkat singkat cerita dulu ya, singkat cerita itu kan eh nyari ibu susuan ya, ternyata alhamdulillah janji Allah dipenuhi, Musa kembali kepada ibunya, disusui oleh oleh ibunya. Nah, di situ kan, nah setelah disusui selama 2 tahun itu oleh ibunya, di dan ibunya kan minta izin ya, ibunya itu minta izin untuk menyusui Musa tuh di rumahnya dengan alasan karena dia masih punya bayi yang lain, itu kan Harun ya. Maka Bunda Asia itu mengizinkan mengizinkan Nabi Musa dibawa ke rumahnya untuk disusui oleh ibunya gitu ya. Nah, setelah 2 tahun itu kan Bunda Asia meminta kembali Musa untuk kembali apa dibawa ke istana gitu ya. Nah, ketika momen itu Bunda Asia itu meminta pada semua orang gitu, semua orang untuk apa namanya menyambut menyambut Nabi Musa, menyambut Nabi Musa yang datang pada hari itu, pokoknya dengan hadiah ataupun dengan penghormatan, termasuk juga kepada suaminya, dia minta juga kepada Firaun, ya kepada Firaun saat itu, ya gitu. Jadi jadi tak kala Bunda Asia itu datang membawa Musa, nah Firaun tuh memangku Nabi Musa gitu. Lalu Nabi Musa memegang jenggot jenggot Firaun gitu dan menariknya hingga ke tanah. Ya. Nah, melihat itu, para penyihir Firaun itu berkata kepada Firaun, tidakkah engkau melihat janji yang diberikan Allah kepada Ibrahim? Dia yakin bahwa dia yakin bahwa dialah yang akan memegang kekuasaan menjadi raja dan menggulingkanmu. Gitu. Nah, maka Firaun tuh karena mendengar perkataan itu dari penyihirnya meminta Algojo untuk membunuh Musa bayi ya, yang masih usia 2 tahun itu. Nah, Nabi Asia datang menemui Firaun eh, dan berkata, rencana apa yang sedang engkau pikirkan terhadap anak laki-laki yang engkau hadiahkan kepadaku gitu, kata kata Asia. Lalu Firaun balik bertanya, tidakkah engkau lihat bahwa dia akan menggulingkanku dan berkuasa atas diriku gitu. Ya. Lalu Asia menjawab, kalau begitu ayo lakukan sesuatu di antara kita berdua untuk membuktikan siapa yang benar. Jadi hadirkan bara api dan mutiara, lalu sodorkan ke Musa. Kalau misalnya engkau melihat Musa memilih mutiara, Musa ini sudah jalan akalnya gitu loh. Kan nggak mungkin ya orang maksudnya memilih bara api. Tapi kalau engkau melihat Musa memegang bara api,
maka dia hanya seorang bayi yang belum memiliki akal gitu. Dan bagaimana mungkin dia akan menggulingkanmu gitu. Nah, ternyata Allah ingin melindungi Nabi Musa alaihissalam. Allah ilhamkan Nabi Musa, bayi Musa ya, itu untuk memegang bara api. Ya, jadi, nah itu, jadi Allah mengalihkan perhatian Firaun dari Musa, yang sebelumnya dia ingin membunuh Musa, tapi akhirnya dia mendengarkan perkataan istrinya Bunda Asia gitu ya, bahwa ya kalau dia megang bara api berarti kan dia yang seorang bayi yang tidak memiliki, yang belum, akalnya belum jalan gitu, dan bagaimana mungkin dia menggulingkan seperti itu ya. Lalu disitulah apa ulama itu Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas sahabat ya, Ibnu Abbas itu jadi menyatakan bahwa momen 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 antara Ratu Asia itu dan Nabi Musa itu adalah meminta agar Musa yang masih bayi itu tidak dibunuh oleh Firaun ya, itu seperti itu momen yang pertama ya, yang maksudnya saat itu kan Bunda Asia belum beriman ya, belum beriman, tapi dia sudah memiliki apa, rasa sayang dan rasa peduli dengan Nabi Musa alaihissalam gitu ya, seperti itu. Dan memang kodarullahnya Bunda Asia itu mandul ya, mandul, tidak bisa memiliki anak. Beliau adalah seorang ratu yang sah dari Firaun, yang lain kan cuma dayang-dayang doang ya, tapi kodarullahnya beliau mandul, dan karena dia merasa bahwa dia seorang ratu yang pasti apa nanti akan mau apa, anaknya itu akan mewariskan kerajaannya Firaun, maka dia berusaha untuk bisa memiliki anak, dan qadarullahnya Allah mengirimkan Nabi Musa kepada Bunda Asia. Tapi Allah punya maksud ya. Allah punya maksud kenapa Allah mengirimkan Nabi Musa gitu. Karena Allah ingin menghancurkan apa namanya, kekuasaannya Firaun. Karena kan gini teman-teman, kalau kita pikir secara logis, kalau musuh itu musuh datang dari luar, itu kan pasti kita akan lebih lebih hati-hati, lebih siaga lah gitu ya. Tapi ini Allah menjadi apa, membuat eh, bahwa orang yang menggulingkan Firaun adalah Nabi Musa yang ada dalam apa namanya, di dalam istana gitu, dalam istana gitu, seperti itu. Jadi tidak berikan. Iya, di surga. Kok belum, nak belum stay. Gitu ya. Jadi di situ ya Allah berfirman di surat Toha ya, berfirman di surat Toha ayat 39 tuh teman-teman, bahwa Allah mengatakan, Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Jadi eh, disitulah Allah memberikan kasih sayang kepada eh, Bunda Asia untuk Nabi Musa alaihissalam. Ya. Hmm. Jadi apa, ketika Bunda Asia itu membawa Nabi Musa ke depan Firaun, disitulah Bunda Asia memainkan perannya ya. Itu kan tahun kebijakan di mana seharusnya Firaun itu membunuh bayi bayi laki-laki gitu ya. Tapi karena rajukannya Bunda Asia, maka pengecualian buat bayinya Musa, ya, pengecualian buat bayinya Musa. Ya. Dikasih nama Musa deh. Seperti itu. Ya. Nah, lalu kalau kita lihat ya setelah itu Bunda, setelah itu kan Nabi Musa tumbuh besar sampai akhirnya ada satu peristiwa ya, kalau teman-teman pernah baca di Al-Quran juga, itu tentang ketika Nabi Musa alaihissalam itu membunuh, bukan membunuh sih, sebenarnya nggak sengaja bunuh. Jadi ada pemuda Israel lagi bertengkar atau lagi berkelahi dengan kaumnya Firaun, ya. Nah, Musa lewat di situ.
Nah, misalnya lewat di situ, ketika Musa lewat di situ itu apa namanya, eh si pemuda Israel itu kan kalah ya, misalnya kalah gitu, misalnya terjepit itu ya. Lalu dia minta tolong sama Nabi Musa karena sama-sama orang Bani Israel kan. Lalu Nabi Musa menolong menolong si pemuda Israel itu. Dan ketika Nabi Musa nonjok sekali, kaumnya Firaun tuh apa apa kaum itu meninggal gitu, orang itu meninggal gitu. Lalu Nabi Musa kan kaget ya, lalu dia lari kan, lari. Nah, sampailah berita itu kepada Firaun bahwa ada orangnya Firaun yang dibunuh oleh Bani Israel gitu kan. Lalu Firaun menyuruh untuk memerintahkan untuk mencari siapa yang membunuhnya gitu. Nah, kan nggak ada yang. Nah, ternyata singkat cerita itu si pemuda Israel ini berantem lagi sama pemuda Mesir. Nah, ketemu lagi sama Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Lalu dia minta tolong lagi sama Nabi Musa, tapi Nabi Musa tidak mau menolongnya gitu kan, karena eh, lalu karena Nabi Musa nggak mau menolongnya, dan si Nabi Musa itu melihat pemuda Mesir itu dengan tatapan yang maksudnya kurang ini ya, kurang suka gitu ya. Dipikirnya si Israel, Nabi Musa mau membunuh pemuda Israel itu. Lalu makanya dia mengatakan pada Nabi Musa, jangan engkau membunuhku seperti engkau dulu membunuh seorang gitu. Nah, disitulah akhirnya pemuda Mesir itu mengetahui bahwa Nabi Musa itu pernah apa namanya, tanpa sengaja ya, padahal tanpa sengaja membunuh si orangnya ke Firaun itu. Akhirnya dilaporkan ke Firaun. Nah, disitulah Nabi Musa di singkat cerita itu diceritakan beliau lari ke negeri Madian, ke negeri Madian. Nah, Ratu Asia ya, Ratu Asia atau Bunda Asia itu, karena sejak Nabi Musa itu pergi apa itu ke negeri Madian itu selama 10 tahun ya. Selama 10 tahun beliau pergi ke negeri Madian itu beliau apa namanya, mencari gitu ya, mencari mencari apa dan mencari tahu tentang kondisi Nabi Musa alaihissalam, karena bagaimanapun kan Nabi Musa adalah anaknya ya, anak angkatnya gitu, anak angkatnya. Jadi itu selama 10 tahun itu Bunda Asia itu merasa sedih ya, karena apa namanya, ya, beliau harus kehilangan anaknya itu yang beliau cintai gitu. Padahal walaupun dia itu adalah hanya anak angkatnya ya, bukan. Tapi di hatinya Bunda Asia tuh Nabi Musa seperti anak kandungnya gitu ya. Ya. Ya udah gitu, di sini teman-teman tuh ketika kita tuh bisa mengambil hikmah nih, terutama bagi para ibu ya. Bagi para ibu bagaimana, ini aja bukan anak kandung sebenarnya. Tapi ini menjadi hikmah buat kita semua bagi para ibu bahwa eh fitrahnya ya. Fitrahnya itu seorang ibu tuh pasti mencintai anak-anaknya, itu fitrah ya. Jadi Allah memberikan fitrah itu bagi perempuan gitu, untuk bisa, pasti dia akan apa ya, maksudnya ada rasa sayang kepada anak-anaknya, itu fitrah ya. Makanya kalau misalnya ada ibu yang tidak menyayangi anaknya, itu makanya dia menyalahi fitrah sebenarnya gitu. Atau misalnya ada seorang ibu yang, mohon maaf nih ya, misalnya rela setelah dilahirkan ditinggalkan gitu misalnya ya, itu berarti menyalahi fitrahnya gitu, seperti itu ya. Di sini ada hikmahnya tentang bagaimana begitu cintanya Bunda Asia kepada Nabi Musa ya. Nah, ini bahkan kalau apa namanya, kita sekali lihat ya, banyak ibu yang masya Allah gitu ya, di luar sana mereka apa ya, rela berkorban untuk anak-anak mereka gitu, karena memang itu fitrahnya, fitrahnya seperti itu ya, fitrahnya seperti itu. Nah, akhirnya sih kita ini ya, nah akhirnya baiklah Nabi Musa setelah 10 tahun dari negeri Madian ketemu lagi dengan Firaun. Karena kan kalau teman-teman baca tuh di Al-Quran tentang kisah Nabi Musa itu, ketika beliau tuh di bukit ya, di bukit Tursina ya, itu beliau menerima wahyu dari Allah, terus menerima mukjizat berupa tongkat dan cahaya ya, cahaya yang keluar dari dirinya itu warna putih itu. Akhirnya dia kembali kepada Firaun karena atas perintah Allah. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa ditemani oleh Harun untuk
kembali ke Firaun, dakwah, mendakwahi Firaun gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di situ lagi Nabi Musa itu beliau membawa apa mendatangi Firaun, mendakwahi Firaun dan Firaun itu bilang apa penyihir-penyihir itu loh, penyihir-penyihir yang datangkan kepadaku penyihir-penyihir yang handal gitu untuk menghadapi Musa gitu kan. Lalu singkat cerita itu kan kalau teman-teman baca ya tentang kisah Nabi Musa itu apa si penyihir-penyihir itu bisa Masya Allah dengan izin Allah karena dikalahkan oleh Nabi Musa akhirnya semuanya beriman ya semuanya beriman. Jadi kalau di kisah itu ada ada 12.000 ya 12.000 orang. Insya Allah ya 12.000 orang ahli ilmu yang semua itu disalib sama Firaun. Ini kejam banget ya Firaun ya gitu. Jadi Firaun memerintahkan pada Haman pada Haman untuk apa namanya apa mengepung para penyihir itu lalu menggiring mereka ke hadapan Firaun itu. Nah, jadi semua orang itu penyihir-penyihir itu semuanya beriman ketika mereka menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, terus Firaun kan ada di dialog ya, ada dialog tentang penyihir dengan Firaun ya, yang maksudnya mengatakan, apakah kalian beriman kepada Musa sebelum aku berizin kepada kalian gitu ya? Kalau nanti kalau teman-teman buka itu ada di surat Al-A'raf ya, Al-A'raf ayat 123. Jadi semua penyihir itu menatap Firaun ya. Lalu mereka mengatakan bahwa sesungguhnya, nah Firaun tuh marah kan, marah sama sama mereka semua. Nah itu Firaun mengatakan di surat Al-A'raf ayat 123 ya. Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kalian rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian ini, kata Firaun gitu. Seperti itu ya akhirnya. Terus kata Firaun di surat di surat Toha ayat 71, Firaun mengatakan, sungguh akan aku potong tangan dan kaki kalian secara bersilang, dan kalian akan aku salib pada pangkal pohon kurma. Kalian pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang telah lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Gitu ya. Jadi di situ kita lihat bahwa Firaun itu melakukan penyalipan kepada semua semua penyihir. Ya. Nah, di mana Asia saat semua itu peristiwa itu terjadi? Di mana Asia? Ya, kita kembali ke Asia. Jadi tuh istri Firaun tuh Asia itu kan mengenal sekali bagaimana wataknya Firaun ya dalam semua kehidupannya. Ya, di manakah Asia ketika semua itu terjadi? Nah, apa sikapnya Asia terhadap seteruannya Firaun dan Nabi Musa alaihissalam ya? Terus kapan Asia itu beriman kepada Musa dan apakah dia beriman secara diam-diam ataukah menyatakan keimanannya seperti itu? Ya. Jadi kalau kita lihat di sejarah itu teman-teman semua lihat di Al-Quran, karena kisahnya Asia itu di Al-Quran itu dipenggal-penggal ya di beberapa surat dan di beberapa ayat Al-Quran. Ya. Kalau kita lihat yang pertama tuh di mana posisi Asia antara perseteruannya Nabi Musa alaihissalam dan Firaun bahwa yang pertama adalah tadi ya tadi ketika Algojo ingin membunuh bayi Musa lalu Bunda Asia menolak gitu ya menolak gitu ya seperti itu yang pertama jadi itu perannya Nabi Bunda Asia lalu yang kedua ketika Musa itu apa namanya disusui pada disusui oleh ibunya jadi ini merupakan salah satu sikap Bunda Asia yang agung ya jadi Nabi Musa bayinya Musa itu dibawa ke pasar oleh oleh Bunda Asia dengan harapan menemui perempuan yang bisa menyusui Musa. Lalu akhirnya hadirlah ibunda Musa ya yang bisa menyusuinya gitu. Lalu apa yang dilakukan Asia saat itu? Asia sangat senang dan dia mau memberikan apa saja kepada ibunya Musa gitu lah. Inilah keberanian Asia. Kenapa dikatakan keberanian Asia? Karena dia mau memelihara anak laki-laki dari Bani Israel yang jelas-jelas adalah Bani Israel itu adalah musuhnya musuhnya Firaun.
seperti itu. Ya, Masya Allah, berarti emang berani banget Nabi apa Bunda Asia itu ya. So dia mau memelihara seorang seorang bayi laki-laki yang memang secara kasta itu dengan Firaun itu berbeda. Gitu ya, secara kasta berbeda dan beliau menolak kebijakannya Firaun pada saat itu. Gitu ya. Lalu kapan lagi momen Bunda Asia dengan kisahnya Nabi Musa ini ketika Musa itu di istananya Firaun. Jadi tuh Asia tuh membawa Musa dan ibunya ke kerajaan, ya, kerajaan seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa eh, Asia itu lebih mencintai Nabi Musa dibandingkan Firaun, seperti itu ya. Lalu ketika Firaun mengeluarkan perintah membunuh Musa, nah itu ya, yang tadi yang ketika Musa, jadi Firaun tuh mendapatkan selain tadi itu yang saya ceritakan tadi, ketika apa tuh? Nah, jadi ketika Firaun ingin membunuh Nabi Musa karena telah membunuh karena tadi yang kisah tadi. Nah ini sebenarnya Bunda Asia itu nggak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Musa gitu ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, tapi Bunda Asia itu mendoakan terus Nabi Musa sampai akhirnya Nabi Musa itu berhasil lolos ke negeri Madian itu. Ya, Masya Allah. Lalu ketika Musa kembali ke Mesir, nah itu ada peran Nabi Musa, perannya itu, perannya Bunda Asia, ya. Jadi disitulah em, Bunda Asia lebih memilih memilih Nabi Musa alaihissalam dibandingkan suaminya Fir'aun. Nah, ketika Harun dan Nabi Musa datang kepada Fir'aun, itu Bunda Asia tuh ada di tengah-tengah mereka gitu. Ya, ada di tengah-tengah mereka. Karena kan dia selalu mendampingi Fir'aun di sebelahnya kan, gitu. Nah, ketika ada tuh kalau teman-teman baca tuh ada beberapa dialog-dialog yang membuat sebenarnya tuh Bunda Asia tuh tertawa gitu karena eh, Masya Allah gitu jawabannya Nabi Musa yang luar biasa gitu ya. Tapi belum ditunjukkan oleh beliau, belum ditunjukkan oleh beliau seperti itu. Ya, ya ada kalau di surat apa tuh namanya ketika percakapan Firaun dengan Nabi Musa, ya seperti itu. Nah, lalu puncaknya kapan nih? Kapan Bunda Asia menyatakan keimanannya kepada Firaun? Jadi setelah cukup lama beliau menyimpan keimanannya itu dalam dirinya, ya, merahasiakannya, maka teman-teman pernah dengar nggak kisahnya Masyito? Masyito dan anak-anaknya. Masyito, Masyito itu seorang perempuan yang bekerja di istananya Firaun, yang tugasnya tuh nyisirin rambut putrinya Firaun dari dayang-dayang ya. Jadi Firaun tuh kan punya punya anak di dayang-dayang itu ya. Lalu kan Masyita itu kan nyisirin rambutnya, sisirnya jatuh, sisirnya jatuh, terus eh, dia mengatakan gini, Bismillah gitu, dengan menyebut nama Allah gitu. Lalu putrinya Firaun itu ya bertanya gitu ya, apa yang kau maksud itu ayahku gitu. Ini anak dari dayang-dayang ya, karena kan dari kalau dari Asia kan dia nggak punya anak. Terus kata perempuan itu mengatakan, bukan, tetapi Tuhanku dan Tuhanmu serta Tuhan ayahmu gitu. Seperti itu. Lalu kemudian Firaun memanggil Masyito gitu ya, manggil Masyito dan disitulah nauzubillah minzalik ya. Itu Firaun membakar apa namanya mem- membakar Masyito bersama anak-anaknya ya. Sebenarnya kan Masyito itu kan ragu ya, tapi kan anaknya itu yang menguatkan beliau untuk terus dalam keimanan gitu. Nah, disitulah Asia istri Firaun itu yang selama ini menyembunyikan keimanannya,
ketika Masyito dibunuh, itu ketika Masyito dibunuh, Asia itu melihat melihat bahwa para malaikat tuh membawa naik nyawanya gitu, membawa naik nyawanya Masyito karena Allah memang telah membuka penglihatan matanya Asia gitu ya dengan izin Allah ya. Jadi dengan izin Allah itu Asia melihat malaikat membawa itunya apa Masyito itu. Nah, ketika dia melihat Masyito disiksa, itu semakin kuat keimanannya Bunda Asia itu semakin kuat. Dalam situasi seperti ini, tiba-tiba Firaun tuh muncul dan memberitahukan perihal Masyito kepada Asia. Nah, Asia mengatakan, karena udah saking ini ya, celakalah kau itu kepada Firaun ya. Betapa berani engkau terhadap Allah gitu, kata 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 Asia, gitu ya. Jadi beliau ngomong seperti itu. Lalu Firaun menjawab, seperti engkau sudah terkena gangguan jiwa seperti Masyito gitu, kata Firaun. Lalu Asia berkata, aku tidak gila, tapi aku beriman kepada Allah, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan seluruh alam gitu. Mendengar itu, Firaun lalu memanggil ibunya Asia. Gitu, memanggil ibunya Asia dan mengatakan, putrimu ini sudah terkena gangguan jiwa seperti Masyito. Aku bersumpah engkau sebagai mengingkari Tuhannya atau engkau makan mati gitu. Lalu setelah Firaun meninggalkan Asia, itu ibunya Asia itu merayu Asia gitu agar mengikuti Firaun gitu. Tapi Asia menolaknya gitu. Kata Asia, kalau aku kufur kepada Allah maka itu tidak akan terjadi. Akhirnya Firaun itu lantas mengeluarkan perintah agar Asia tuh diikat di di empat pasak ya, di empat pasak ya Allah. Lalu disiksa hingga hingga meninggal, hingga syahid. Itu ya. Jadi nah ketika Asia itu melihat kematiannya, ketika data di kematiannya itu, nah itu beliau berdoa sama Allah di surat At-Tahrim tadi yang kita di awal kajian tadi, At-Tahrim ayat 11 ya, yang ya Allah bangunkanlah rumah rumah di sisimu di surgamu gitu ya. Seperti itu. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Lalu Allah tuh menyingkap menyingkap tabir penglihatan Asia bahwa nanti Asia itu akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan seperti ini gitu. Nah, Asia itu kan tertawa kan? Jadi biarpun lagi di sisa dia tertawa. Makanya Firaun tuh bilang gini, itu coba lihat orang gila ini katanya. Tertawa dalam keadaan disiksa gitu. Padahal Firaun nggak tahu kalau Asia itu tertawa karena Asia sudah melihat bahwa Allah telah menjanjikan kenikmatan-kenikmatan buat buat dirinya. Gitu ya. Jadi teman-teman semuanya andaikan semua itu apa ya kita misalnya kalau kita melihat bagaimana peristiwa wafatnya Bunda Asia sebagai syahidah gitu ya, itu masya Allah gitu, luar biasa ya, sosok perempuan yang sehari-harinya melewati hidupnya dengan penuh keindahan, tiba-tiba derajatnya naik ya, karena mampu menghadapi berbagai siksaan terberat, bersabar dan tidak pernah gentar dan selalu tersenyum. Nah, seperti itu. Nah, sedikit lagi ya, sedikit lagi. Kalau kita lihat pendapat para ulama tentang Bunda Asia nih, saya menjadikan rujukan buat kita teman-teman semuanya. Kalau Ibnu Katsir itu eh di ketika menafsirkan surat At-Tahrim, ya, ketika menafsirkan surat At-Tahrim itu Imam Ibnu Katsir itu berkata, Nang, Nang, Asia adalah istri Fir'aun yang disiksa di bawah terik matahari ya. Jadi kalau ini tafsir Ibnu Katsir ya. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir tentang penafsiran surat At-Tahrim ayat 11 tadi, bahwa tuh Asia adalah istri Fir'aun yang disiksa di bawah terik matahari. Ketika Fir'aun pergi meninggalkannya, para malaikat menaunginya dengan sayap-sayapnya dan dia melihat tempat tinggalnya di surga. Nah, istri Fir'aun itu menanyakan, siapa yang menang dalam pertunjukan itu? Lalu ada yang menjawab bahwa Musa dan Harun yang menang. Maka dia berkata, aku beriman kepada Robnya Musa dan Harun. Gitu ya. Lalu Fir'aun mengirim para algojonya untuk menyiksa Asia dan mengeluarkan perintah, carilah batu paling besar. Jika dia masih bersikeras dengan ucapannya, maka timpakan batu itu ke tubuhnya. Jika dia menolak ucapannya, maka dia tetap menjadi istriku. Jadi Fir'aun tuh udah nggak udah ini ya, biarpun istrinya sendiri dia juga tetap semua orang yang mengingkari dirinya sebagai Tuhan akan disisa termasuk juga istrinya.
Nah, ketika Al-Gauj itu datang, Asia itu menundukkan pandangannya ke langit. Lalu dia melihat tempat tinggalnya di surga. Karena itu dia tetap memegang ucapannya, lalu nyawanya dicabut, kemudian batu ditimpakan ke atas tubuhnya saat tidak lagi bernyawa. Jadi udah meninggal duluan ya, baru disiksa. Ya. Nah, kalau di Ibnu Katsir itu di surat At-Tahrim itu dikatakan bahwa perempuan ini bernama Asia binti Muzahim radhiyallahu anha ya. Ya. Isi Fir'aun yang beriman ya. Ya, isi Fir'aun yang beriman gitu ya. Jadi kalau kata Ibnu Katsir ya, seperti itu. Makanya kalau dikatakan oleh Imam Aini ya, Imam Al-Aini tentang Asia. Ini juga Imam Al-Aini itu menjelaskan dalam kitab Sahih Bukhari, setiap kitab Sahih Bukhari ya. Jadi di situ Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, itu isinya Fir'aun, ya. Di surat At-Tarim 11-12 ya. Ya sampai kalimat dan dia termasuk orang-orang yang taat gitu ya. Nah, ini adalah perumpamaan kondisi orang-orang mukmin ketika membangun hubungan dengan Allah ya. Ketika membangun hubungan dengan Allah. Masya Allah nih, teman-teman nih banyak ya dari Imam Al-Aini ya tentang Bunda Asia. Jadi kalau Imam Al-Aini mengatakan dari kisahnya dari surat At-Tahrim ayat 11-12 itu ini menunjukkan bahwa ketika membangun hubungan dengan orang-orang kafir bahwa tidak ada hal yang menimbulkan mudorot ya kepada mereka dan tidak mengurangi pahala mereka saat tidak menjauhkan mereka dari Allah ya. Jadi Nabi di sini kalau kata Imam Al-Ain itu Bunda Asia itu beriman ketika Musa menang dari para penyihir Firaun itu mulailah keimanan itu muncul dalam dirinya Bunda Asia ya. Dan beliau menyatakan terus terang ketika apa tadi ya kisahnya Masyito itu ya. Ketika Masyito itu seperti itu. Kalau menurut Imam Al-Alusi, nah kalau Imam Al-Alusi itu di dalam surat At-Tahrim itu mengatakan bahwa eh, firman Allah yang di surat At-Tahrim ya ayat 11 tadi, ketika dia berkata adalah perumpamaan yang Allah buat bagi orang mukmin terkait keadaan isi Firaun saat dia berkata, Robku bangunlah sebuah rumahku di sisimu untukku dalam surga. Maksudnya adalah bangunlah untukku rumah yang dekat dengan rahmatmu. Ya. Di tingkat yang paling atas, di tingkat yang paling atas yang orang-orang yang dikatakan kepada Allah, gitu ya. Jadi di situ bahwa eh Insya Allah ya, bagaimana Allah menyelamatkan Bunda Asia dari kezalimannya Firaun ya, dari kezaliman Firaun. Ya. Jadi itu teman-teman siksaannya itu adalah eh Firaun itu memasung Asia dengan 4 pasak, tahu kan ya 4 pasak, dengan dalam kondisi dibaringkan Asianya itu, ditidurkan, gitu. Jadi ada 4 pasak, 4 tiang, itu buat Bunda Asianya itu dibaringkan, lalu di situ diletakkan batu di atas Bunda Asia. Tapi tadi kita lihat dengarkan yang kisahnya dari Ibnu Katsir bahwa Allah telah maksudnya mewafatkan beliau sebelum batu besar itu menindih tubuhnya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau yes. Makanya kenapa Allah itu begitu cintanya pada Bunda Asia, teman-teman semua, karena Bunda Asia itu lebih memilih Allah gitu ya. Lebih milih Allah daripada kesenangan-kesenangan dunia. Kan Bunda Asia itu kan hidupnya kan mewah ya. Di istana-istana kerajaan, di kerajaan gitu ya. Yang apapun dia mau mau pasti gampang gitu.
tapi beliau lebih memilih Allah dibandingkan itu semua. Makanya kenapa Allah begitu muliakan Bunda Asia. Ya. Kecintaannya kepada Allah tuh melebihi kecintaannya kepada dunia ini gitu. Nah, ini bisa jadi inspirasi buat saya dan teman-teman semuanya gitu bahwa Masya Allah gitu ya. Hidup itu pilihan ya teman-teman semua. Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Bagaimana kita memilih jalan hidup kita. Jalan kefastikan atau jalan ketakwaan. Ya. Dan setiap jalan yang kita pilih itu ada ujungnya. Ada ujungnya. Kalau kita pilih jalan kefasikan, ya maka ujungnya eh, neraka gitu ya. Kalau kita ngambil jalan ketakwaan, maka ujungnya surga. Jadi semuanya pilihan yang harus kita pilih. Bagaimana Bunda Asia itu memilih hidupnya gitu. Beliau memilih Allah, memilih keimanannya dibandingkan dia hidup senang bersama Firaun seperti itu. Ya. Jadi Bunda Asia itu perempuan terbaik yang namanya diabadikan. Ya. Beliau juga penghuni surga. Ya, seperti itu ya. Dan Masya Allah gitu. Bahkan sampai doanya itu naik pada Allah. Ya Allah. Jadi Masya Allah ya. Ya Allah bangunkanlah sebuah rumah untukku di sisi dalam surga. Kalau kita eh, dengan apa ya? Bagaimana tuh Bunda Asia itu eh, menghadapi ujiannya. Itu kan dia lagi disiksa ya. Dia lagi disiksa, lagi diuji. Tapi doanya adalah, ya Allah bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di surgamu gitu. Ya. Jadi beliau menyikapi ujian-ujian hidupnya itu, siksanya itu dengan doa yang sangat indah. Nah, ini juga bisa jadi hikmah buat kita teman-teman semuanya. Ketika kita menghadapi ujian-ujian itu, maka doalah yang baik-baik, yang terbaik itu pada Allah. Yang semoga dari ujian itu menjadi wasilah kita mendapatkan surganya Allah gitu. Seperti itu. Ini benar-benar gambaran sosok wanita yang luar biasa ya, luar biasa. Biasanya kan kalau kita pernah dengar gitu ya tentang apa namanya Bunda Asia, ini kalau misalnya ngomongin tentang parenting suami istri ya, itu kan apa dikatakan seperti Bunda Asia, walaupun suaminya sekejam Firaun, tapi beliau tetap tetap melayani Firaun gitu ya. Nah kalau kita baca kisah tadi bahwa ketika sudah saatnya keimanannya itu harus ditegakkan, dibuka, maka ya Bunda Asia melakukan itu. Dan konsekuensinya beliau siap menerimanya dengan siksaan yang diberikan oleh suaminya sendiri. Kalau kita gimana korelasinya saat ini? Ya korelasinya adalah eh, tugas kita, maksudnya tugas kita itu bukan wajib gitu ya. Bagaimana kita bisa menjaga agama kita dan agama suami kita. Ya, seperti itu. Tapi dengan cara yang baik ya. Bukan dengan cara ngomel-ngomel atau misalnya bukan dengan cara apa namanya? Menggurui bukan ya. Karena fitrahnya laki-laki itu tidak suka digurui. Ada cara-cara yang baik lah. Bagaimana kita sama-sama bersama suami kita itu menuju pada keimanan yang baik gitu. Seperti itu. Ya, itu teman-teman semuanya kisah dari Asia binti Muzahim. Ini Masya Allah ya. Kalau kemarin Rasulullah dan Bunda Khadijah itu bagaimana Bunda Khadijah itu Masya Allah sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, mendukung penuh eh, dakwah kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau Maryam, ya Maryam ya, kemarin itu adalah bagaimana beliau sangat pasrah ketika Allah memberikan ujian gitu ya. Beliau em, melahirkan seorang anak tanpa suami, ya itu kan luar biasa tuh wasi ujian dari masyarakat itu kan terhadap beliau seperti itu. Nah, kalau Fatimah ujiannya itu adalah bagaimana dia menjadi anak anak dari seorang nabi ya yang tidak mudah kalau gitu ya. Nah, kalau Bunda Asia, inilah ujiannya adalah bagaimana dia menjadi seorang istri yang suaminya itu zolim.
ya, suaminya zolim. Yang di akhir cerita itu beliau lebih memilih Allah dibandingkan suaminya itu. Ya. Itu teman-teman, untuk malam ini semoga menjadi inspirasi buat saya dan teman-teman semua. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin, yang benar dari Allah. Janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu akan kebenaran itu. Saya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC-nya, silakan. Jazakillah khairan Uma atas kisah yang luar biasa, Masya Allah. Ya teman-teman, eh, kita buka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Ada teman-teman yang ingin bertanya atau sharing, boleh. Pertanyaannya tidak harus seputar sirah ya teman-teman, boleh tentang kehidupan sehari-hari, mungkin tentang apapun yang ingin ditanyakan nanti bisa ditanyakan. Kita diskusi bersama ya teman-teman. Dua penanya, silahkan. Boleh dibuka audionya. Atau mau sharing tentang hari ini juga nggak apa-apa. Yang menyangkut dengan kisah mungkin. Kisah Bunda Asia. Baik, sepertinya ini ya, sepertinya teman-teman sudah menyerap, wah menyerap. Syarul. Izin Allah ya. boleh Ya Kak Reina, silakan ya. Kak Reina. Assalamualaikum. Saya mau itu pernah ada Waalaikumsalam. pertanyaan sebenarnya dari teman, cuman agak susah jawabnya. Kak Jadi Reina, Kak Reina eh gimana nih sedikit di ini suaranya terdengar kah? kedengaran Kak Oh, Reina. ya, jadi teman tuh pernah tentang ini ya, tentang Aisyah juga ini. Asia kebalik ya, Aisyah. Jadi kena kok bertabrakan sih antara di surat Ar-Rum kan dibilang kita berjodoh sesuai dengan apa namanya pasangannya lah udah dipasang-pasangkan. Tapi kenapa ada kisah ini gitu? Kok nggak sama ya gitu? Itu agak susah menjawabnya. Minta tolong dijawab. Mungkin eh, gimana sebaiknya kita menjelaskannya walaupun sebenarnya kita paham wanita kan yang wanita surga itu ada 4 itu kan. Jadi ya berarti kita mungkin ada di posisi-posisi tersebut. Tapi kalau saya pribadi sih itu pendapat pribadi ya. Saya ngelihatnya ya mungkin kemiripannya itu karena pasangannya sama-sama eh, pengikutnya banyak gitu. Seperti kayak beliau tuh sebagai influencer lah, istilahnya banyak yang akan mengikuti, sama dengan pula mirip dengan Firaun yang banyak juga pengikutnya walaupun dalam hal negatif gitu. Aku baru bisa menjawab seperti itu tapi ya mungkin ada ini lainnya yang lebih eh, tepat lah seperti itu. Mohon Baik. dijawab. Nah, Kasih. Tadi pertanyaannya berapa? Kenapa? Oh, kenapa kan ada surat Adum diciptakan berpasang-pasangan, terus dibilangnya lebih mirip lah ya kalau seakan-akan bertolak belakang dengan kisah Aisyah ini dengan Firaun kan Asia dengan Firaun ini kenapa jadi bertolak belakang gitu, padahal ada surat tersebut. Yang ini kan suatu baik banget, satu buruk banget gitu. Ya, Masya Allah ya, pertanyaannya kritis nih. eh Kita kan memang sama-sama paham ya, pernah mendengar bahwa kalau wanita yang baik akan dapat laki-laki yang baik, ya. Wanita yang buruk akan dapat, laki-laki yang buruk akan dapat wanita yang buruk gitu ya. Bahkan Allah katakan juga di ayat di Al-Quran itu, laki-laki berzina nyantuk wanita pezina gitu ya. Ada di Al-Quran tuh ya. Sebagaimana dengan kisahnya Fir'aun dan Asia gitu. Kalau kita lihat kisahnya tadi, mereka ketika menikah itu dalam kondisi yang sama keimanannya.
Maksudnya Asia belum beriman kepada Allah saat dia menikah dengan Firaun. Ya. Jadi Asia itu ketika dia menjadi ratu, dipilih oleh Firaun untuk menjadi ratu itu kan suatu hal yang luar biasa. Jarang ada wanita yang bisa dipilih oleh seorang raja gitu, apalagi seorang raja yang seperti Firaun itu ya. Tapi akhirnya kan Firaun mencintai, Firaun itu mencintai Asia gitu ya. Lalu dia menikah dengan Asia. Tapi beriring dengan waktu, Masya Allah ya, ketika Allah menghadirkan Nabi Musa di kehidupannya mereka berdua, lalu ketika Allah mulai mengilhamkan rasa cinta ke Bunda Asia kepada Nabi Musa sebagai anak, lalu ketika Bunda Asia menyaksikan dialog-dialog dakwahnya Fir'aun dan Musa dan ternyata hidayah itu turun kepada Bunda Asia. Jadi kan ketika apa namanya eh, kan ketika Nabi Nabi Musa Nabi Harun itu datang kepada Firaun untuk mendakwahi Nabi Firaun. Nanti kalau teman-teman buka Al-Quran itu banyak ya dialognya Nabi Musa dengan Firaun. Itu kan ada Bunda Asia di sebelah Firaun sebagai ratu kan, ya. Tapi yang mendapat hidayah ternyata Masya Allah gitu. Allah memberikan hidayah buat Bunda Asia. Nah ini hikmah buat kita ya teman-temannya, bahwa hidayah itu haknya Allah yang memberikan pada siapa. Walaupun satu satu tempat, satu forum, ya kalau Allah menghendaki hanya si A, misalnya bukan si B, ya maka ya hanya si A yang dapat hidayah. Makanya kadang-kadang nanya ini kenapa ya sama-sama udah ngaji bareng-bareng, tapi kok beda gitu. Yang ini mah baik, yang ini kayak gitu ya. Itu kan rahasia hidayah ya. Nah disitulah lalu beriring dengan waktu dalam kehidupan mereka muncul Nabi Musa, lalu Allah menurunkan hidayah kepada Bunda Asia ketika Nabi Musa dialog dengan Firaun. Lalu semakin kuat keimanannya ketika Masyitoh itu disiksa oleh Firaun sampai akhirnya Bunda Asia itu menyatakan keimanannya kepada kepada Allah di hadapan Firaun. Lalu akhirnya kan Firaun tidak menerima itu kan. Lalu dia memilih dan ketika dikasih pilihan, Pak, ketika dikasih ketika dikasih pilihan mau tetap mau beriman pada Allah, maka akan aku siksa atau kembali mengingkari gitu. Maka akan tetap hidup bersamaku. Kan pilihan-pilihan gitu. Kalau engkau mengingkari, maka engkau akan tetap hidup bersamaku, bahagia bersamaku gitu. Tapi kalau misalnya engkau memilih beriman kepada Tuhannya Musa, maka engkau harus siap menerima siksaan dariku. Tapi kan akhirnya Bunda Asia itu kan memilih keimanan. Di situ Allah memisahkan. Allah memisahkan. Karena secara keimanan sudah tidak sama antara Firaun dan Bunda Asia. Seperti itu. Maka kalau kita bisa lihat lagi kalau contohnya di kisahnya Rasulullah SAW dengan Bunda Khadijah ya. Itu kan kenapa dikatakan awalnya kan Bunda Khadijah itu kan sama Rasul itu kan tidak sepupu. Tidak sepupu dalam hal apa? Kalau tadi kan kalau Firaun kan kalau Firaun sama Bunda Asia awalnya sekufu, lalu beriringan waktu jadi tidak sekufu dalam hal keimanan. Kalau Bunda Asia itu kalau Bunda Khadijah dengan Rasulullah itu malah kebalikannya. Sebelum mereka menikah itu tidak sekufu dalam hal perekonomian, dalam hal kebiasaan. Karena Bunda Khadijah itu orang yang sangat kaya raya. Dia juga seorang pengusaha pengusaha pedagang gitu ya. Tapi ketika Bunda Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW, maka beliau itu Masya Allah, beliau itu menyekufukan dirinya dengan Rasulullah. Dengan cara apa? Beliau, Bunda Khadijah itu menaikkan keimanannya, menyamai keimanannya Rasulullah. Beliau juga menyerahkan semua perniagaannya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya beliau memilih menjadi ibu dan istri yang biasa aja, maksudnya bukan seorang pengusaha besar gitu, seperti itu. Dan beliau bisa mengimbangi Rasulullah, makanya langgeng rumah tangganya sampai sampai Allah wafatkan Bunda Khadijah karena sakit waktu itu ya, kondisi gitu. Jadi insya Allah tidak ada
apa yang namanya pertentangan gitu ya, bahwa memang itu awalnya mereka memang sekufu, makanya mereka menikah seperti itu. Tapi akhirnya keimananlah yang membuat mereka terpisah seperti itu. Nanti akan juga terpisah, yang satu di surga, yang satu di di lain tempat, gitu seperti itu. Nah, jadi antara Bunda Asia sama Firaun nanti di akhirat pun mereka terpisah, gitu. Kalau Bunda Asia jelas sudah Allah abadikan, akan mendapatkan rumah di sisinya Allah di surga itu. Kalau Firaun juga jelas udah Allah abadikan. Ketika Firaun ditenggelamkan di Laut Merah itu kan dia kan baru bertobat. Tapi Allah bilang apa? Semua sudah terlambat. Karena nyawa sudah di kerongkongan gitu. Nah, kalau insya Allah, Aslinya Allah semua ampunin tapi semua malaikatnya disumpel pakai pasir. nah kalau kita mau nanti insya Allah mudah-mudahan ya Allah amin ya, kita bisa ngumpul sama suami-suami kita nanti di surganya Allah gitu ya, amin ya. Maka ya kita sama-sama saling gandengan tangan antara suami dan istri untuk sama-sama membawa pada kebaikan-kebaikan yang Allah ridho gitu. Jadi harus saling gandeng tangan gitu, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran antara suami istri biar bisa bertemu di surganya Allah nanti kelak. Itu yang nama sepupu ya, Masya Allah. Itu Mbak Rena, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Uma boleh sedikit mungkin sedikit penjelasan kali ya, lebih lengkapnya dari Uma. Kalau nggak salah Al-Quran ini diturunkan karena kan memang berisi kisah-kisah yang akan menjadi teladan kehidupan kita ya. Jadi mungkin memang seperti di surat Ar-Rum, lalu ada surat yang lain yang menceritakan kisah-kisah yang berbeda-beda gitu ya sifatnya, yang mungkin kayak yang tadi Karina tanyakan bertentangan gitu. Kenapa bertentangan padahal sebenarnya eh, bukan bertentangan ya. Jadi sebenarnya mungkin memang Al-Quran ini berisi tentang kita meneladani, kita belajar tentang segala apa peristiwa yang terdahulu gitu ya Uma ya. Boleh nggak Uma dijelaskan nih? Mungkin kurang kurang lengkap menjelaskan ini kalau Yuli. Mungkin dari Uma bisa menjelaskan. Tentang kisah-kisah atau? Jadi bahwa Al-Quran ini kan berisi tentang tentang apa ya, contoh-contoh yang dituliskan gitu ya, cerita terdahulu gitu ya Uma ya kalau nggak salah ya. Jadi kisah-kisah terdahulu semuanya dituliskan di Al-Quran agar kita juga bisa mengambil hikmahnya, meneladani kisahnya gitu nggak Uma? Iya, jadi memang kalau kita kalau kita buka Al-Quran, teman-teman semuanya, ini Masya Allah ya, itu banyak sekali kisah-kisah yang Allah hadirkan kepada dalam Al-Quran itu ya. Untuk apa? Karena memang untuk menjadi pelajaran. Jadi pelajaran buat kita semua untuk bisa mengambil hikmah-hikmah dari kisah-kisah itu dan juga sebagai penguatan keimanan kita. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya ini kata kisah yang paling banyak tuh kisah Nabi Musa ya. Nabi Musa alaihissalam itu banyak banget kisahnya di Al-Quran. Bahkan banyak di beberapa surat tuh di mana-mana gitu. Cuma Masya Allah itu Allah tuh luar biasa ya. Maha indah, maha sempurna. Jadi Allah tuh kalau dalam Al-Quran itu tidak menceritakan secara utuh. Misalnya dari satu bab per bab gitu. Kayak kita bikin tesis atau proposal itu terlalu kaku ya kan. Tapi Masya Allah tuh Allah bisa kasih di sini kisah Nabi Musa tentang apa, di surat ini tentang apa, di sini surat tentang apa gitu ya. Nah, nanti sama Allah digabung-gabung, apa kita bisa menggabungkan gitu ya Masya Allah. Itu yang paling banyak kisah Nabi Musa. Lalu ada kisah eh kalau teman-teman ke buku itu ada sampai ada namanya Asy'ara ya. Asy'ara itu tentang syair-syair ya. Ini juga banyak kisah-kisah nabi-nabi ya. Kisah-kisah orang-orang beriman, kisah-kisah orang kafir. Jadi itu semuanya banyak Allah memberikan gambaran itu karena memang manusia itu kan fitrahnya itu memang suka ya, maksudnya suka mengambil contoh. Kalau ada contoh lebih masuk ke akal gitu maksudnya. Mungkin kadang-kadang kalau nggak dikasih contoh, kita aja kalau lagi belajar, lagi belajar kalau nggak dikasih contoh kan kayaknya ini apa sih maksudnya gitu ya. Tapi dengan ada kisah itu semakin memperjelas ya. Hah? Bener Mbak Yuli itu Masya Allah benar di Al-Quran itu banyak kisah-kisah yang bisa kita teladani. Nanti kalau teman-teman baca terjemahan-terjemahnya itu banyak sekali tentang itu.
Bahkan sampai ada yang tadi ya surah Ar-Rum itu tentang kemenangan Romawi itu. Itu kan juga Allah kisahkan di Al-Qur'an tentang kemenangan Romawi. Ya, bagaimana akhirnya Romawi bisa eh, menang gitu ya, Allah menangkan. Ada juga yang bahkan tentang hari kiamat gitu ya. Yang kalau surat Al-Qamar teman-teman tuh buka tuh. Telah dekat waktunya. Karena bulan telah terbelah gitu ya. Itu juga ternyata Masya Allah. Kalau kita baca itunya maknanya tuh di surat Al-Qamar ya contohnya itu telah dekat hari itu ya, Iktaroba itu ya. Telah dekat hari itu, bulan terbelah. Karena ternyata teman-teman kalau lihat sejarah kisah sirahnya itu sudah ada tuh di sirahnya zaman Rasulullah SAW itu bahwa Rasulullah itu di zaman Rasulullah SAW bahwa Allah telah membelah bulan. Jadi Rasulullah itu membelah bulan dengan izin Allah. Jadi Allah kasih mukjizat Rasulullah bisa membelah bulan dengan izin Allah. Lalu bulannya nyambung lagi gitu. Jadi bulan telah terbelah. Berarti tanda-tanda semakin dekat. Ya, hari kiamat itu semakin dekat gitu. Dan dibuktikan gitu. Dan ternyata penelitian membuktikan sekarang memang ada itu ya, ada belahan di bulan itu. Jadi seperti ada bulan yang disambung gitu sama Allah disambung. Kayak gitu contohnya sih. Banyak hal nanti bisa dilihat di Al-Qur'an. Seperti itu walau alam bisawab. Insya Allah, jazakillah khairan Uma untuk penjelasannya. Aku masih boleh nanya nggak? Hmm. Iya, jadi ini Uma, untuk definisi jodoh sendiri itu seperti apa ya Uma? Apakah jodoh, maksudnya, eh kan tadi kalau misalnya dilihat dari kisah yang tadi Uma bawa, itu kan Bunda Asiyah dengan apa Firaun itu Allah pisahkan gitu. Jadi itu mereka tidak berjodoh atau seperti apa Uma? Terus kalau misalnya untuk bagi hamba Allah nih, hamba Allah yang mungkin belum sampai umurnya, terus akhirnya dipanggil kayak gitu. Apakah jodohnya ada di surga? Seperti itu, Ma. Terus untuk cerita kasus-kasus yang qadarullah akhirnya bercerai dan menemukan pasangannya kembali atau bahkan belum, itu seperti apa, Umar? Tuh. Jodoh itu kan rezeki ya. Jodoh itu rezeki. Enggak, maksudnya ada tuh kalau teman-teman buka hadis itu ketika usia bayi itu dalam kandungan berusia 4 bulan, ya 4 bulan, maka Allah menetapkan, ya kan, menetapkan apanya, menetapkan usianya ya, maksudnya kapan dia meninggal gitu ya, ajalnya, lalu menetapkan rezekinya, lalu menetapkan amal baiknya gitu ya, baik atau buruknya. Nah, kalau kata para ulama itu jodoh itu masuk dalam hal yang rezeki tadi, yang rezeki. Kalau konsep rezeki, maka apa namanya ada Allah memberikan ruang ikhtiar manusia, tapi tetap semuanya dalam sunnatullahnya Allah gitu. Kalau jodoh itu eh, jelas semuanya memang kan tadi dikatakan yang tadi Mbak Reina ya bahwa Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Terus gimana kalau misalnya ternyata di dunia nggak sempat berpasangan gitu? Insya Allah nanti di akhirat akan dipasangkan oleh Allah gitu ya. Insya Allah di surganya. Nanti insya Allah kalau kita masuk surga gitu ya. Misalnya ada seorang yang dia insya Allah masuk surga, lalu dia belum menikah, maka nanti dia akan punya pasangan di surga. Gitu insya Allah. Seperti Bunda Maryam itu kan nggak punya pasangan di dunia ya. Maka nanti Allah akan memberikan beliau pasangan siapa? Nabi Muhammad SAW pasangannya di surga nanti gitu. Terus Bunda Asia nanti Allah ganti kan karena Firaunnya nggak di surga, ya kan? Itu nanti aku kasih juga dengan Rasulullah SAW itu ada ini ada hadisnya dengan Rasulullah SAW kayak gitu. Nah, jadi konsep jodoh itu Mbak Mbak Sofia yang penting pertama kita jangan pernah
sekalipun menolak jodoh. Maksudnya dalam arti gini, menolak untuk menikah. Ya, jangan pernah menolak. Kenapa? Kalau kita menolak untuk menikah, berarti kita bukan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada hadisnya ya. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan umatku. Maksudnya apa? Tidak mau menikah itu. Tetap kita harus yakin gitu. Maksudnya tetap insya Allah kalau nanti ada jodohnya, pas ada jodohnya, kalau yang harus menikah, kita menikah. Tapi kalau saat ini belum ada, maka kita bersabar. Ya, karena itu kan rahasia Allah ya. Rahasia Allah. Jadi jangan 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 takut sama omongan orang yang bilang, kapan, 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 kapan. Bulan Mei. Bulan Mei, maybe yes, maybe not. Pokoknya itu udah rahasia Allah lah, bukan ranah kita. Yang penting kita tadi tidak menolak untuk menikah. Yang kedua, apa namanya? Tadi konsep tadi, yang wanita yang baik akan dapat laki-laki yang baik. Ya, wanita yang buruk akan dapat laki-laki yang buruk gitu. Artinya apa? Ini ada ikhtiar kita. Kalau kita mau mendapatkan pasangan yang baik, maka kita harus berikhtiar untuk memantaskan diri kita gitu. Maksudnya seperti itu. Tapi kita juga nggak boleh mengklaim, misalnya gini, itu ada kok mah istrinya baik, suaminya nggak baik gitu misalnya. Lah kita kan nggak tahu di hadapan Allah itu isi Allah apakah istrinya baik atau enggak. Kita kan manusia kan lihatnya hanya secara zohir aja. Yang tahu isi hati, yang tahu kesehariannya ya hanya Allah gitu maksudnya tentang dirinya gitu. Makanya kita nggak boleh bilang itu kok istrinya solih gitu, suaminya mohon maaf nih misalnya suaminya bagaimana gitu misalnya kayak gitu. Ya kita juga nggak boleh mengklaim seperti itu, masih bisa jadi memang mungkin suami juga baik di sisi Allah. Ada kebaikan-kebaikan yang kita tidak tahu. Tapi yang pasti kalau laki-laki yang baik akan dapat wanita yang baik itu pasti. Seperti itu konsep jodoh itu. Ya. Terus juga apa tadi yang kata Mbak Sofia bilang apa? Udah kejawab ya. Kalau misalnya nggak dapat di dunia gimana? Insya Allah di surganya Allah dikasih. Terus bagaimana dengan orang-orang yang bercerai? Tadi kayak Firaun sama Bunda Asia gitu. Apakah mereka berjodoh? Ya mereka berjodoh sampai sampai mereka tidak apa? Mereka berjodoh hanya sampai dari mulai menikah sampai mereka tidak sebelum berpisah. Tapi kalau misalnya setelah berpisah bukan jodoh lagi. Gitu. Jadi jodohnya cuma sampai situ doang. Jodohnya cuma sampai sampai itu aja, sampai situ aja, sampai situ aja, hanya sampai situ aja. Dan itu semuanya bisa bisa berubah ya. Maksudnya dalam hal rumah tangga itu teman-teman semuanya kan menikah itu adalah kan ibadah yang paling panjang ya. Yang kita berdoa semoga Allah mudahkan kita melewati itu semuanya gitu ya. Banyak fenomenanya teman-teman. Ya itu maksudnya yang awalnya sama-sama misalnya dalam kondisi yang baik keimanannya gitu ya. Ini kebalikannya nih ya. Jadi sama-sama baik nih kondisi keimanannya si suaminya baik, istrinya baik gitu ketika menikah ya. Lalu beriring dengan waktu misalnya jadi ada perubahan misalnya jadi tidak baik misalnya gitu. Sebenarnya kalau yang saya pernah baca itu selama salah satunya tidak bermaksiat kepada Allah ya, itu insya Allah itu tidak ada apa namanya tuh tidak ada perceraian. Kalau sudah ada perceraian berarti ada yang melakukan satu keburukan. Salah satunya kayak gitu. Itu yang saya pernah baca sih. Walau alam bisawab ya. Seperti itu sih Mbak Sofia. Jadi tetap semangat buat yang sedang menunggu dan menanti. Semoga Allah hadirkan laki-laki terbaik lah. Yang imanannya baik, Masya Allah ya. Yang juga bertanggung jawab ya. Yang menerima kita apa adanya ya, Masya Allah. Dan semoga kita juga yang sudah menikah, Allah langgengkan kita dengan suami-suami kita ya. Sampai sehidup. Jangan sehidup semati ya. Jangan sehidup semati, nggak boleh. Bolehnya hanya sehidup aja. Maksudnya kalau misalnya pasangannya meninggal, ya jangan kita meninggal. Maksudnya kayak Romeo and Juliet, jangan. Itu nggak boleh di Islam. Jadi kita sehidup aja, sehidup. Ya, kita sehidup dengan suami kita insya Allah. Nanti sama-sama ketemu di surganya Allah insya Allah. Itu ya, walau alam bisawab. Eh, Jazakillah khairan Uma untuk penjelasannya. Untuk Kak Yuli, apakah ada tambahan? Sudah Kak Sofia, sudah cukup, Masya Allah.
Ya, terima kasih. Baik teman-teman, kita tutup sesi pertanyaannya. Sekali lagi, jazakumullah khairan untuk teman-teman yang membersamai hingga sesi habis, halakoh selesai. Semoga di halakoh berikutnya kita ketemu lagi. Terima kasih perempuan-perempuan hebat. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan. Semoga kita ketemu ya di lapangan masing-masing, yang di Bandung, yang di Bekasi, Karawang, Insya Allah. Ilaliko, teman-teman. Sebelum aku akhiri halakoh ini, aku minta maaf atas segala kekurangan. Kita tutup halakoh ini dengan istighfar 3 kali, dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, jazakumullah khair. Izin live ya. Sehat-sehat semuanya. Amin. Silakan, Ma. Salam. Khairan teman-teman semuanya, Kak Sofia juga terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman besok bisa melanjutkan kegiatannya dengan semangat. Izin Amin. diakhiri Zoom malam ini, sampai ketemu di holakoh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.